Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang asam amino, peptida, dan protein. Apa itu protein, asam amino, dan peptida? Protein ialah molekul biologis yang tersusun atas rantai asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa asam amino ialah unit dasar struktur protein dan peptida adalah hasil polimerisasi dari asam amino. Selanjutnya, jelaskan klasifikasi protein. Protein berdasarkan bentuk. Terdiri atas 1. Protein globular. Protein ini dapat membentuk emulsi dan berfungsi sebagai protein aktif. Yang kedua, yaitu protein serabut. Protein ini dikenal kuat, berfungsi untuk membentuk struktur dan jaringan otot. Selanjutnya, berdasarkan komposisi kimia. Berdasarkan komposisi kimia, protein terbagi atas: pertama, protein sederhana, yaitu protein yang terdiri dari asam amino dan turunannya. Kedua, protein terkonjugasi, yaitu protein yang terdiri dari protein sederhana dan terkombinasi dengan komponen non-protein. Yang selanjutnya, berdasarkan fungsi. Protein berdasarkan fungsi terdiri atas: pertama, protein aktif, yaitu protein yang memiliki fungsi aktif dalam metabolisme. Yang kedua, protein pasif, berfungsi sebagai pembentuk struktur. Apa yang dimaksud dengan glikoprotein? Glikoprotein adalah suatu protein yang mengandung rantai oligosakarida yang mengikat glikan dengan ikatan kovalen pada rantai polipeptida bagian samping. Struktur ini memainkan beberapa peran penting, di antaranya dalam proses proteksi imunologis, pembekuan darah, pengenalan sel-sel, serta interaksi dengan bahan kimia lain. Dengan kata lain, glikoprotein ini adalah biomolekul yang terdiri dari karbohidrat dan protein. Asam amino apa saja yang umum ditemukan dalam protein? Asam amino yang umum ditemukan dalam protein terbagi dua, yakni asam amino non-esensial dan asam amino esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Sedangkan asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Asam amino non-esensial terdiri dari alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Dan asam amino esensial terdiri dari histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalalin, treonin, triptofan, dan juga valin. Bagaimana struktur asam amino? Nah, seperti yang kita lihat di gambar, struktur asam amino tersusun atas gugus karboksilat dan gugus amina. Apa saja sumber makanan yang mengandung asam amino? Makanan-makanan yang mengandung asam amino antara lain daging,
telur, kacang kedelai, ikan, ayam, biji-bijian dan kacang-kacangan, keju, jamur, sayur-sayuran, dan susu. Intinya, selama makanan tersebut memiliki protein, maka kandungan asam amino pun akan mengikuti di dalamnya. Bagaimana ikatan peptida dapat terbentuk? Ikatan peptida dapat terbentuk karena ada reaksi dehidrasi, yaitu reaksi pelepasan molekul air dari senyawa-senyawa yang bereaksi. Ia akan melepaskan molekul air, lalu membentuk ikatan peptida. Asam-asam amino akan bergabung membentuk ikatan peptida dengan cara melepaskan airnya. Apa yang dimaksud dengan dipeptida, tripeptida, oligopeptida, dan polipeptida? Dipeptida adalah dua asam amino yang dihubungkan dengan satu ikatan peptida. Tripeptida adalah 3 asam amino yang dihubungkan dengan 2 ikatan peptida. Oligopeptida adalah peptida yang memiliki asam amino dalam jumlah sedikit, itu kurang dari 10. Polipeptida adalah peptida yang memiliki banyak asam amino, lebih dari 10. Apakah yang dimaksud dengan denaturasi protein? Hal-hal apa yang menyebabkan terjadinya denaturasi protein? Denaturasi protein adalah berubahnya struktur protein dari struktur asalnya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein yaitu suhu tinggi, perubahan pH, pelarut organik, zat kimia tertentu, atau pengaruh mekanik seperti guncangan. Mengapa protein yang mengalami denaturasi menjadi kehilangan fungsi biologisnya? Denaturasi protein kehilangan fungsi biologisnya karena protein mengalami perubahan struktur sehingga menyebabkan gangguan terhadap aktivitas sel dan kemungkinan kematian sel. Sekian pembahasan saya tentang asam amino, peptida, dan protein. Terima kasih.